Kayaknya pernah baca semanggi itu. Ini tempat diskusi sama udah kayak apa ya? Oke. Sepertinya jawab ini dikit. Ini jalan. Berarti kan atas tuh utara. Dan oke, 12 kita isi. Jadi ini sangat keren. Sampai sini juga jadi perkembangan sangat oke. Ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Oh, sini. Dari 20 program. Oh, semuanya 20. Kak, suaranya terputus, Kak. Oh alah, ternyata nggak connect kembali. Udah ya. Udah lebih jelas. Sudah lebih jelas. Ya. Oke, segini kedengaran. Nah, apa ini koneksinya ya putus-putus ya? Sebentar. Oh, di sini speednya oke kok. Oke. Nah, sekarang ditanya banyak cara terpilihnya panitia inti dengan ketua tinggal di utara. Ya, dengan ketua tinggal di utara. Jadi ini syarat yang pertama, si ketuanya itu tinggal di utara. Terus si wakil ketua, ya, si wakil itu dari selatan. Ini ada 4 opsi ya. Jadi pasti diajarin tentang filling slot, nama teknik yang di filling slot. Entah kenapa kalau nggak salah teknik filling slot itu teknik yang sangat efektif gitu, kayak kayak gampang aja gitu, Rafael. Walaupun kadang tekniknya ini seringnya gini sih, teknik yang gampang itu sering-sering tidak menjelaskan maksudnya apa gitu. Nah, masalah maksudnya apa, Rafael cari tahu di belakang ya. Tapi kalau kita bisa pakai tekniknya ini, dia cepat sekali. Nah, filling slot ini cocoknya untuk hitung banyaknya cara. Oke, banyak cara. Mungkin kakak pernah bahas ini beberapa kali. Kadang untuk kakak membayangkan maksudnya, bom mesin itu kakak pakai kalau misalnya Fael punya 3 baju, Fael punya 2 celana. Oke, ada berapa cara Fael memilih pakaian. Nah, tinggal dikali aja. Nah, ini namanya filling slot. Jadi di sini ada 4 slot yang perlu diisi. Oke, ada ketua, wakil, bendahara, sekretaris. Ya. Ya, sekarang ada berapa banyak cara pilihannya? Ya, tinggal dikali aja. Kan begitu? Sekarang di sini banyaknya cara terpilih panitia inti dengan ketuanya itu utara. Jadi di sini harus utara nih. Nah, berarti ada 8 opsi untuk di bagian sini. Ya, ada 8 opsi di bagian situ. Di bagian sini, di wakil itu harus orang dari selatan. Nah, di selatan itu ada 12 orang. Nah, kan begitu? Nah, di bagian sini sih bebas-bebas saja. Mau orang dari utara, mau orang dari selatan, itu nggak masalah. Oke, BTW, total itu ada 20 orang ya. Ya, totalnya ada 20 orang. Nah, di sini tuh udah 2 orang terpilih. Udah 2 orang pasti terpilih. Berarti kedua sisanya ini tuh cuman ada 18 opsi lagi. Oke. Kalau udah satu kepilih jadi bendahara, ya di sini kepilihnya jadi sekretaris. Kayak gitu. Oke, udah. Opsinya cuman kayak gitu aja. Sekarang kita coba kali nih. Nah, kan di sini kalinya banyak banget ya. Jadi kalau banyak, lihat lihat angka belakangan dulu. 8 kali 2 6. Kan 6. Kalau kalau misalnya bagian sini, sebentar ya, enggak. Sebentar ada, bukan, kayak jadi. Bagian sini, sekarang coba 8 kali 7 juga 6 ya, belakangan. Ini juga 6. Oke, 6 kali 6 kali 6 itu kan belakangan 6. Udah, sudah jawab ini yang di. Sebentar ya, kakak ambil paket dulu.
Oke, kayak gitu. Ini soalnya baik sih. Kayak coba cek dari ini dulu. Ya betul. 29376. Ini jawabannya ya. Oke. Jadi ngebayangin filling slot tuh lagi-lagi eh, kayak ngebayangin itu konteks bajunya ini ya. Oke, dapat deh. Ada yang mau ditanya dulu? Yang bisa bisa sama S-nya kok bisa 18 dan 17 Kak? Nah, total kan ada 20 orang ya. Total kan 20 orang nih. Opsi pilihan kita tuh ada 20 orang. Ada 20 opsi. Nah, dua orang pertama, entah siapapun itu, udah kepilih di dua posisi yang pertama ini. Jadi sekarang tuh tinggal 18 opsi. Nah, makanya di sini tuh 18. Nah, anggaplah Oh, 8. Jadi kan dari 18 ini anggap satunya itu udah diambil untuk entah bendahara atau sekretaris kan. Nah, iya. jadi sekarang kalau udah kalau misalnya sudah begitu, berarti kalau misalnya satu udah dipilih di bendahara, berarti sisanya berapa opsi? Ada 17 orang. Makanya di sini 18 sama 17. Kayak gitu. Jadi 18 itu karena dua udah kepilih, 17 itu karena satu sudah kepilih dari 18 sisanya tadi. Kayak gitu. Oh, ngerti. Ya. Oke. Misalnya gini gimana? Kalau misalnya kakak tanya, nggak usah pakai syarat-syarat misalnya. Kita punya 20 orang. Ada 4 posisi. Ketua, wakil ketua, bendahara, sama sekretaris. Nah, ada berapa banyak cara file bisa milih? Ada 4 posisi. Kita punya 20 orang. Berarti 20, 19, 18, 17. Nah, 17. cara ini ya. Jadi jadi posisi yang pertama itu siapa aja boleh, sisanya 19. Nah, gitu terus. Oke, ini Oke. lanjut ke yang kedua. Ini dia. Jadi akan dipilih tiga orang gitu ya. Nah, ini 3 orang. Wait. Hmm. Pertama sebagai pulpen. Jadi akan dipilih 3 orang untuk mewakili RT. Peluang terpilihnya 1 orang ini 1 dari utara dan 2 dari selatan. Oke. Tapi di sini ada kalimatnya beda nih. Ada kata atau sekalian ketiganya itu dari selatan. Jadi ini ada dua opsi ya. Jadi ditanya itu peluangnya ini dari formasinya itu bisa kayak gini, utara selatan selatan atau ketiganya ini selatan. Nah, ini atau itu ya utara selatan selatan atau selatan selatan selatan. Kayak gitu. Sip. Nah, eh, cari aja dulu kita ini. Wait, 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 wait. Ini ini kalau mau dibuat lebih cepat tuh bisa kayak gini deh. Kan dia itu mau milih 3 orang ya. Ya, 3 orang ini kan formasinya itu bisa semuanya dari utara, 2 dari utara, atau begini, nggak jadi deh, nggak jadi, nggak jadi ya. Tak pikir ini ada hapus loh, hapus. Nah, kata kata yang penting itu di sini kata ataunya ini. Atau itu artinya plus ya, oke? Atau itu artinya Oh, plus. Jadi file itu di sini harus cari berapa peluang supaya 1 dari utara tambah 2 selatan ini nanti dipluskan sama peluang peluang ketiganya ini orang dari selatan. Gitu. Oke. Nah, eh kakak rasa gampang itu yang bagian sini dulu deh. Bagian yang sebelah kanan ini. Eh, kan dari 20 orang nih. Oke. Dari 20 orang yang ada, betul. semua
semuanya dari selatan ya. Oh, wait. Eh, mikir dulu. Dari 20 orang kan berapa sebetulnya kan kita 3 orang sama kayak oke, kalau kita pilih 1 orang. Oh, nggak gini. Bukan gini. Cuman mikir dulu gimana caranya. Waduh. Gini deh, pakai apa? Tadi kan kemungkinan untuk kita dapetin semuanya itu kan banyak caranya milih 3 orang. Nah, gini ya, kita milih 3 dari 20. Milih itu bahasa Inggrisnya itu choose. Choose ini Iya. combination. Jadi pakai kombinasi. Kalau kita milih itu, kita nggak peduli pilihan, nggak peduli urutan. Nah, milih 3 dari 20 itu berarti ini tuh 20 C3. Oke, mulai ingetin rumus kombinasi itu. Jadi di sini tuh 20 faktorial, 3 faktorial, 17 faktorial. Jadi dari 20 milih 20. Oke, masuk akal? Oke, tiba-tiba nggak pede. Coba dicek dulu. Ya benar. 20. Kayak gini. Nah, ini tuh banyaknya cara milih 3 dari 20 ya. Ini kalau misalnya mau disederhanain, 20 kali 19 kali 18 kali 17 faktorial, kan gini. Tapi ini udah harus mulai otomatis ya di sini. Ini mau dibiarin aja dulu kayak gini boleh. Atau mau disederhanain lagi juga boleh. Ini 6, ini 3 ya. Ini biarin aja dulu. Jadi banyaknya file milih itu ada sebanyak ini. 20 kali 19 kali 3. Kita nggak usah hitung. Biarin aja dulu segitu. Ini banyaknya cara memilih semuanya ya. Nah, sekarang kan kita mau milih biar ketiganya itu dari selatan ya. Kalau ketiganya Iya. ini misal dari selatan, berarti cara itu tuh kayak seolah-olah milih 3 dari selatan tuh ada 12 orang. Berarti di sini tuh 12C3 gitu. 12C3. Jadi di sini tuh 12 faktorial. Wait, ya bagus. 12 faktorial, 3 faktorial. Nah, di sini cari selisih. Mulai otomatis, tangan ini harus mulai otomatis kita. 12 langsung ke atas. Yang ini langsung ke bawah. Di bagian sini tuh selisihnya. Nah, gitu. Kita mau milih 3 dari 12. Itu artinya choose 3 from 12, kayak itu. 12 choose 3. 12C3. Ya, milih. Milih itu kita nggak peduli. Nah, ini tuh banyak cara milih 3 dari 12. Ini tuh banyak cara milih semuanya dari 20. Jadi, peluang untuk dapetin 3 dari selatan, dari semuanya itu, kalau kita mau buatnya lebih estetik ya, sebetulnya tuh bisa kita buat kayak gini. Wait. Jadi, 12C3 kan, bagi 20C3. Nah, ini kalau kita mau buat gini, dan gini, ini coret. Nah, coret itu di sana. Gitu. Oke. Ini kita biarin dulu 12 segini, 9 faktorial, 20 faktorial, ini 17 faktorial. Coba kita, uh, karena belum tahu teknik menulis yang terbaiknya gimana, tapi kurang lebih idenya itu kayak gini. Sampai situ, ada yang file mau nanya dulu? Ini saya tinggal hitung aja sebetulnya. Tinggal yang kanan bagi yang bawah sini. Gitu. Tinggal menggunakan rumus permutasi ya, Pak. Kita di sini pakainya kombinasi. Ya, Soalnya kombinasi. kita milih. Ya, kita kombinasi. Kebetulan posisi jabatannya ini kayak kan jabatannya nggak ditentuin ya. Jadi boleh ditukar-tukar gitu ceritanya. Gitu.
Oke. Nah, sekarang bagian sini yang challenge nih. Ngebayangin untuk milih 2 sama 1. Yang pasti sih ya, yang pasti itu nanti penyebutnya pasti juga sama nih. 20C3. Kan milih milih 3. Cuman berarti kan kita harus ngebayang. Cuman kita tuh harus ngebayangin satunya ini tuh harus utara gitu. Oke. Coba ini kayak apa harus tulis di bawah dulu. Nah, jadi biar 1 utara dan 2-nya ini selatan. Kan begitu ya. Nah, milih satu utara ini tuh 8C1. Milih ini 12C2. Nah, dan itu artinya dikali. Ini. Oke. Ini 8 kali 12C2 yang tadi. 12 faktorial, 2 faktorial, di sini 10 faktorial. Gitu. Coba kayak lanjutin dulu tulisnya ini. Ini panjang ya. Ini panjang. Wait. Kayak penasaran. Mungkin caranya VL udah jauh lebih oke. Sama sih. Sama sih caranya nih. 12,3. Ya. Ternyata cara kita sama kok. Nah, ini 8 kali 12 kali 11 kali 10 faktorial. Ini langsung aja kayak gini ya. Bagi 2. Ini 6. Jadi itu 11, 8, 6. Taruh dari sini. Dari sini. 8. Oke. Kayaknya nggak bagus untuk kakak tulisnya kayak gini deh. Oke. Wait. Ini kalau kayak gitu ya, ini tak hapus saja. Kita masukin angka-angkanya. Nah, ini kan kita mau tambah nih. Berarti sekarang di sini tuh, ini tak geser dulu. Ini orang tepat ya. Nah, ini kan bagian sini, berarti sekarang 11, 8,6 ditambah 12C3 itu tadi itu 11, 10 kali 2 dibagi. Nah, bagi yang ini. 20 kali 19 kali 3. Oke. Ini kayak bisa dibagi 2 ya. Gitu. Bisa dibagi 2 lagi. Gini. Jadi kita sudah sampai 11 kali 12 ditambah 11 kali 5 dibagi dibagi sama dibagi 19 kali 5 kali 3. Kayaknya betul kan jawabannya? Kan gini. 11-nya kita bisa bawa keluar ya. Jadi ini tuh 11 kali 17. Oke. Aduh, ini angkanya jelek banget sih. Ini 19 kali 15. Ini atas ini jadi 187. Ada nggak 187? Oh, ada. Sekarang 19 kali 15 apa itu? Ya, itu udah jawabannya. Ya, 285. Wow, dapat. Ya. Coba bayangin tuh langkah-langkahnya. Ini sayang ini kakak harus pakai aplikasi beda loh. PowerPoint-nya gagal diperpanjang ya. Ini. Coba dilihat dulu. ngerti nggak? Kalau kakak file ya, bagian ini tuh waktu kakak sekolah, bagian yang kakak rasa paling lemah itu. Sekarang mungkin iya sih, paling lemah. Tapi kalau dulu SMA kayak ngerasa ini tuh kayak terbatas kali cara yang kakak tahu itu. Belakangan baru sengaja tak latih pakai kombinasi dulu. Itu pun sebetulnya didorong karena harus belajar coding gitu.
Nah, coding itu yang banyak pakai beginian. Ya. Eh, nanti coba mulai lagi pahami maksud kombinasinya ini ya. Gitu. Oke. Tapi, nah, tapi di beberapa orang yang beda, justru bisa jadi ini malah hal yang dia sangat kuat gitu. Nah, kalau kalau misalnya Fael sudah sangat kuat di sini, teruskan saja. Oke. Lanjut ini. Oke. Peluang untuk pemilihan ketua dan wakil tempat tinggalnya terpisah. Oh, ketua dan wakil tempat tinggal terpisah oleh jalan. Oke, nah ini agak rumit sini. Kamu gambarin dulu kotak-kotaknya. Jadi ketua, wakil, bendahara, sekretaris, ya ini kan. Um, ini skemanya agak unik nih. Jadi semisal ini utara, ini harus selatan gitu ya. Oke. Oh, jalan. Tapi di sini ini harus selatan ya. Ini dia sudah pasti selatan. Oke. Tapi kan opsinya itu bisa jadi kayak gini kan. Bisa jadi malah ini yang selatan, ini yang utara. Kayak gitu. Ini selatan-selatan. Gitu. Peluang sebagai ketua dan wakil tempat tinggal terpisah oleh jalan. Serta benda. Nah, ini ya. Nah, skenario ini yang harus terbayangkan. Ya, bisa skenario yang pertama atau skenario yang kedua. Nah, atau itu tadi ingat ini tuh ditambah. Oke. Atau itu ditambah. Sekarang kita coba lihat ada berapa banyak kemungkinan sebetulnya, ada berapa banyak cara skenario pertama ini jadi. Oke. Tadi utara itu ada 8 orang ya. Berarti di sini tuh 12, 11, 10. Nah, gini dia. Oke. Ada sekian banyak cara. Segitu ada banyak caranya. Kalau yang bagian sini itu, ya, kalau di sini 12 nih. Nah, kan utaranya kan 8. Oh, sama aja ya. Ini berarti ya udah sama nih. Nah, ini kan dikali ya. Nanti kan ditambah. Jadi pikir-pikir banyaknya caranya ini tuh oh ya loh sama aja, kakak mau nyadar. Berarti ini ya udah 12 kali 11 kali 10 kali 8 dikali 2 kali. Nah, ini banyak cara. Tuh. Nah, tapi banyaknya cara untuk milih semuanya itu berapa? Nah, ini tak tulis dulu. Banyaknya semua cara yang ada itu untuk milih 4 ini di soal nomor 1. Yang ini. 20, 19, 18, 17. Jadi ini 20, 19, 18 kali 17. Nah, ini dia file. Nah, jadi nyederhanain aja yang berat ya. Ini kayaknya tulisan kakak terlalu jelek deh. Bagian sini. Coba kita rapikan dulu. 20, 19, 18, 17. Ya, yang atas ini tuh tadi 12, 11, 10, 8, tapi ada 2. Oke. Sikat, 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 sikat. Habis. Oke. Terus ini bisa nih bagi 2, 9. Bagi 3, 3. Kan gitu. Sepertinya sudah. Jadi di sini tuh rapiin aja dulu ya. 11 kali 8. Ini kayak pertemukan. Bagian bawah sini. 19 kali 17 kali 3. Kadang sebetulnya kayak gini juga file. Ini kalau kita misalnya udah sederhanain di awal ya.
Jadi kan pecahan yang bakal kita dapetin nanti itu udah paling sederhana nih. Nah, coba lihat langsung ke ujungnya dulu. Misalnya, atau yang ini yang paling gampang. Ini kan 88 ya. Ada nggak opsi 88 di sini? Oke, nggak ada Tata. Aduh, nyebelin. Tata nggak ada opsi 88. Eh, opsi 88-nya nggak ada. Ada. Ini berarti jawabannya. Ini, A jawabannya. Jadi yakinlah itu 88. Itu 88. Terus bawahnya ini pasti gini. Coba ya, pakai kalkulator aja bagian sini. Ya, 969 ya betul. Nah, gitu. Sama kok ini caranya kita lihat. Ya, sama. Tuh, tapi kok hasilnya beda ya? Pakai kalkulator dulu. Ya, kayak salah ngitung berarti. Ini udah benar jawabannya C. Salahnya itu berarti di sederhanaannya ini. Di sederhanaan ini berarti kakak ada salah. Ikutin jalurnya dulu. 2, 10 coret. Oh alah, di sini ya, di hijaunya nih. Ini kan bagi 2 tuh harusnya nih 4 nih. Ya cocok. Oke, cocok. Jadi dia dua kali lipat ya. Tapi itu gunanya kalau kita tuh di awal udah nyederhanain pecahannya, File. Jadi dapat aja satu bagian, yakinlah jawabannya tuh itu, gitu. Nah, gitu. Oke, silakan. Ya, gimana? Nggak ada. Oke, kita coba ya ini ya, teks 2. Tanggal kedua tidak kelihatan anak. Oh, anak tanggal ketiga 5 kelereng, anak tanggal keempat 8 kelereng. Gimana tuh polanya tuh? Jadi tangga yang pertama itu diisinya tuh 2, 3, 5. Sulit nih. Tambah 1 gitu kan ya. Ini tambah 2, ini tambah 3. Nah, ini tuh yang namanya barisan aritmatika bertingkat loh. Jadi bedanya tuh yang nambah terus gitu ya. Bedanya ini nambah terus. Kalau di bahasa Inggris, ini tuh kalau nggak salah ya, namanya tuh second order of arithmetic sequence. Dalam hal ini kata second ini membantu sih. Nah, ada juga yang nyebutnya itu quadratic sequence. Nah, lagi-lagi kata second, kata quadratic ini cukup membantu lah. Membantunya tuh di bagian sini. Pola rumus UN untuk yang geometri bertingkat itu polanya itu persis kayak fungsi kuadratik. Kalau file hafal aja fungsi kuadratik itu bentuknya kayak gimana, yang ini harusnya hafal. Jadi dia tuh gini. Jadi Fn itu atau UN ya. Jadi suku ke n itu an kuadrat tambah bn plus c. Nah ini udah nggak asing kan? Lihat ini. Gitu. Oke, bisa ya? Bisa. Nah, kan diminta pada kota anak tangga. Walaupun kakak tahu konsepnya ini, kadang lebih enak untuk dicoba satu-satu loh daripada gini.
Dicoba sendiri. Cuman di sini ada, oh alah, gini cara nebaknya. Wait. Kita coba belajar di fungsi kuadrat itu kan ada C ya. C ini tuh artinya kalau di grafik ya, di grafik itu artinya ini tuh saat dia berpotongan sumbu Y. Perpotongan sumbu Y. Nah, apa maksudnya perpotongan sumbu Y? Perpotongan sumbu Y itu adalah saat N itu 0 gitu. Ya, saat saat N ini 0. Nah, kan kita nggak punya nih N ke 0, ada tangga ke 0 kan nggak ada kan? Tapi kan secara, Iya. tapi kan secara matematika bisa kita lanjutin. Ini kan artinya N-nya 1, ini kan N-nya 2, 3, 4. Nah, ini kan ke 0 kan ke kiri ya. 0 ini dia ke kiri, kurangin aja. Nih, jadi ke sini ini dia kurangin 1. Wait. Berarti ini tuh 0, ini di kurang 1. Berarti di sini ini dia 2. Gitu. Oke. Nah, di sini tuh 2. Berarti cari dah yang C-nya ini 2. Nah, opsi yang C-nya itu 2, cuman antara C sama dia ya. Gitu. Antara C sama dia aja. Nah, sekarang eh, kakak lebih suka tebak tebak-tebak gitu. Saya kayak sekarang lebih suka nebak-nebak bagian sini. Tapi ini nebak-nebak ilmiah kok. Um, Ingetin dulu juga bagian sini. Eh, Bagian sini tuh ini kan A ya. Ini tuh nunjukin bentuknya file. Kalau A-nya lebih besar dari 0 atau positif, grafiknya itu senyum. Grafiknya ini senyum. Sekarang file bayangin aja, kalau dia itu kan bakal naik terus nih. Dia tuh bakal, kalau kalau kita misalnya tinggiin n-nya, nilai itu bakal naik terus. Berarti grafik ini senyum. Berarti cari aja yang A-nya positif. Ya udah, ini jawabannya yang C. Jadi nggak usah jadi kita nggak perlu ngitung. Kita eliminasi jawabannya. eh Dah langsung dapat jawabannya itu C. Gitu. Nah ini kalau kita ngomongin kelereng hitam. Oke, kelereng hitam ya. Pola kelereng hitam itu yang bawah sini. Oh, kelereng hitam menggunakan pola yang sama dengan kelereng putih. Hmm, oke. Oke, mikir dulu. Oh, kan sama. Ya udah, contoh formula yang tadi aja. Yang ini. Jadi rumus untuk dapetin jumlah kelereng itu tadi ya, n sama dengan n kuadrat per 2 min n per 2 plus 2 gitu ya. Tapi ya di sini ada tambahan sedikit kalau n itu dia startnya dari 1 gitu. Dari anak tangga pertama. Ya, tes deh ini. Berarti untuk pernyataan 1 itu kok begitu ya? Eh, jadi untuk pernyataan 1, kenapa ini ya? Oh ini. Untuk pernyataan 1 kita tuh mau ngetes pada anak tangga ke-9 ya. Masukin dah 9 kuadrat per 2, 9 per 2 tambah 2 kayak gini. Ini nyebelin sih kadang menghitung kayak gini. Kadang kakak lebih baik kita jadikan pecahan aja. Nah, kalau kita jadikan pecahan kan sekarang jadinya ini 81 kurang 9 tambah 4 nih. Kalau 2 gitu ya. Oke. Atau di sini langsung nih. Ini kan 5 ya. Negatif 5. Jadi 81 kurang 5 bagi 2. Ya. Ini 76 bagi 2. Oke deh dapat 38. Ya, zong. Salah. Gitu. Bisa? Yang mau diminta itu
Bisa, ya, bisa. Kuncinya itu didapetin rumus di pertamanya ya sebetulnya. Lanjut lagi. Jumlah kelihatan hitam dan putih pada kotak anak tangga kelima adalah 24. Jumlah kelihatan hitam dan putih pada kotak anak tangga kelima. Jadi kan dia sebetulnya hitung 2 kali aja ya. Jadi ini tinggal 2 kali jumlah kelihatan di anak tangga kelima. Sama sih kayak tadi nih. 2 dikali 5 kuadrat kurang 5 tambah. Ini kita langsung aja jadi 4 ya. Ini. Bagian sini dia. Tujuan itu kakak mau langsung nyoket ini. Jadi di sini yang betul 24 ya. Ini kan 25. Oke. Bagian sini itu -1. Gitu. Silakan coba di ini. Oke, Bisa, Kak. salah ya. Sekarang lanjut. Yang ini Lanjut, Kak. Ya. selisih banyak kelihatan hitam dan pada kotak anak tangga ke-7 dan baiklah. Ini sederhana sekali. Jadi kan sebetulnya tinggal diminta tuh K7 kurang K6 ya. Sebenarnya ini hitam sama putih itu nggak terlalu ngaruh lah. Kan kayak gini. Wait, kok kakak lebih pengen ngitungin di manual ya? Kalau yang K7 sama K6 nih ya. Selisihnya itu, coba ya. Kita nggak harus terpaku sama rumus itu. Ini kan 7 sama 6 nih. Lihat ke sini. Oh iya ya, kayaknya nih hitung eh, gini. Coba, kan selisih keduanya itu kan sebenarnya kan penjumlahannya itu berapa? Kalau misalnya Pak lihat di sini tuh, misalnya urutan ke-7 itu selisih sama sebelumnya tuh misalnya U7 selisihnya tuh 6. Berarti ini dan nih jawabannya 6 nih. Oh benar nih 6. Jadi biar nggak usah hitung lagi. Nah ya, ini betul. Cukup lihat pola yang di awal aja. Oke, ini simple. Oke. Oh, selisih dari suku ketiga dan suku ke-9. Oh, oke. Jika kelereng hitam pada kotak anak ke-10. Ya. Oke, ini deh. K10 ditambah K1, K9, ini K2. Oh gitu. Oh, dan seterusnya sampai kelereng hitam pada kotak anak ke-1. Oh ya, ini putih, hitam. Gimana sih ini? Oh, hitam, putih. Oke. Tapi nanti dia stopnya tuh di putih ya. Sorry, stopnya itu dia di hitam. Sampai kelereng hitam. Nah, gini. Sampai kelereng hitam pada kelereng putih. Oh, ya udah. Berarti udah finish nih. K10. Oke.
sehingga membentuk sebuah barisan. Kok bisa kayak gitu ya? Kok aneh ya? Sehingga membentuk sebuah barisan. Kok aneh ya? Hmm, bukan, bukan, bukan. Bukan gitu, bukan gitu. Eh, oh, bukan gitu. Kak, coba buatinnya gini dulu ya. Oke, gak salah nih pahami konteksnya. Bukan gitu, bukan gitu. Hmm, kan dia tuh ada 10 anak tangga nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, kan gini. Eh, ya, nggak usah ditulis lah ya di bagian sini. Ini tuh ditambah sama ini. Nah, ini ditambah sama ini. Gitu terus. Ya, itu dia. Nah, ini tuh itu ya maksudnya ya. Ya, maksudnya tuh begitu. Sudah. Kon ya. 1, 2. Kok ya. 8, 3, 7, 4, 6, 5. Oh, ya ya. Kayaknya ada aneh. 9 kedua. 9, 9 kedua. 8. 7 keempat. Oh, 6 kelima. Oh, nih. Ya, saya ada salah. Tapi ini membentuk barisan itu ya. Tuh, gimana cara polanya ya? Gimana? Kayak ada lagi coba nge-hack cara cepatnya sebetulnya. Jangan ada pola yang terjadi gitu. Eh, wait, 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 wait. Kita kan udah ada yang kerjain beberapa nih. Coba pakai contekan yang tadi dulu. Eh, kayak simpen dulu ya. Kalimat nih dia nilainya 12. Oh, nanti kalimat nih kali kalimat ini kan 12. Oh, 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 udah ketemu nih. Kan 12, berarti di sini itu 8, di sini itu kurang 4, ini tuh 5, kurang 2, 3, kurang 1. Kalau kan gini, bagian sini itu 17, 23, 30, 38, ini tuh 47. Nah, sekarang dia ngebentuk barisan ya. Kita hapus, kita ganti warnanya dulu. Eh, ini ditambah ini tuh kan dapatnya berapa tuh? 49. Lanjut, yang kedua, kita perlu perlu 3 aja sebetulnya untuk dapetin polanya ini. Ini kan gini, ini 41 nih. Jadi sangat ini dia tuh nambah nambah 8 ya. Mudah-mudahan ini aritmatika. Hapus. Ini sekarang 30 tambah 5. 35. Jelek nih angkanya nih. Jelek. Oh ya, aritmatika nih. Enggak deh. Ya ini kata ini kuadratik lagi. Aduh, jelek angkanya jelek. Eh, lagi sekali. Ini tuh 23 tambah 8 ya. Berapa tuh? 31 ya? Iya. Iya. Yang gini. Ada satu lagi sih. Ini kita udah telanjur hitung manual. Jadi ya udah ketemu juga sih jawabannya nih. 17 tambah 12. Ya, ini udah ketebak sih ya. Dah, ini aja. Harusnya ada satu angka lagi nggak sih? 4 aja. Sama 4 aja. 1, 2, 8 sama 3, 7 sama 4.
1, 2, 3, 4. Ada 5. Padahal. Berarti kan dibilang selisih suku ketiga kan nggak ada. Nggak ada jawaban nih. Hmm, Nggak gitu dong. Oh, wait. Ini tuh suku ke-9 ya. Ya, ini udah dapat kita nih. Suku ke-9. Ini suku ke-9. 41 ya, suku ke-9 ya. Sekarang kan mau cari suku ketiga. Mikir dulu. Suku ketiga itu berarti kok udah ngurang lagi ya? Suku ketiga kan berarti ini kan. Eh walah, ada nggak jawabannya 6? ada tak 6? Ya, 6 jawabannya. Ini tuh Nah, mana ya? Ini suku ketiga nih. Ya udah, tapi ya tau ya. Eh, Kakak nggak yakin bisa jawab cepat kalau misalnya baru pertama kali ngerjain ini waktu mode tes. Yang mau ditanya dulu. Oh iya. Ini tuh bisa disederhanain, Pak. Coba ya, misalnya lihat yang pertama itu. Yang pertama itu kan 9 minus X kuadrat dibagi 2 min 2X ya. Nah, coba ini tuh bisa difaktorin nih. Itu faktor itu jadinya 2, 1 min X. Nah, itu faktornya. Yang atas ini tuh ada rumus cepatnya nih. Ini harus langsung sensitif sama rumus ini. Ini tuh yang A kuadrat min B kuadrat sama dengan A plus B A min B. Jadi, jadi ini A, ini B-nya. Nah, makanya kita harus hafal persamaan kuadrat dulu ya. Bukan, angka-angka yang dikuadratin itu ya. Sebetulnya sih basicnya itu perkalian 1 sampai 10 aja kok. Gitu. Tapi tinggal kasih space khusus di kepala kita ya. Jadi ini tuh ya, 3 plus X, 3 min X. Nah, kan begitu. Nah, sekarang kan Fael mau nambahin ini nih. 9 X kuadrat. Terus di sini tuh, kok ditambahin? Kan mau kita kaliin kan. Sama 2X min 2, gitu deh. Kakak ngeliat kalau ini bentuknya bagus loh. Bagian sini, kakak nggak jadikan ini. Ini kita minusnya kita keluarin aja. Ya, ini tuh sama aja kayak minus 2X min 2. Gitu. Jadi sekarang ini bentuknya itu ya. 3 plus X, 3 min X, 2X min 2, min 2 min 2X. Oke, X plus 3. Nah, ini habis nih. Nah, ini habis. Jadi kan jawabannya tuh 3 min X dibagi min 1. Jadi ini X min 3. Dah kayak gitu. Ya, jawabannya ini X min 3. Dah, jauh lebih singkat. ngerti kok. Saya. Ini ada segitiga yang bagus banget. Nah, kan begini. Ini tuh segini. Ini juga nggak bagus ya. Boleh dah pakai ini. Jadi ternyata makin makin besar sudutnya itu, sisinya juga makin besar gitu ya. Oh, jadi di sini tuh 100, 140, ini 50 derajat kan. Dah, ketahuan dah buat ya. Berarti yang paling kecil tuh Z, ya. Z, X. Ya, betul. So, begini ya.
kita diminta cuma temuin aja polanya gitu ya. Yang enggak bukan yang besarnya 40 derajat ya Pak? 40 ya. Eh, 50. 95. 40, 40, 40. Betul, betul. Oh iya. Ini 40 derajat. Sip. Jadi, kalau kayak gitu kan berarti X paling kecil dong. X, Z, Y ya, kalau kayak gini. Jadi jawabannya kan B berarti. Yang A Ah, ya, U4 kurang U3. Eh rumusnya itu apa? Oh, nggak bisa. Wait, kayak adjust. Nah, berarti kayak yang bentuknya gini dulu deh. Kan formula yang Pak tahu itu untuk dapetin suku dua dua setelahnya, gitu ya. Itu tuh 3 kali U1 setelahnya dikurangin U1 ini. Gitu kan ya. Jadi dua setelahnya, satu setelahnya. Nah, itu saat ini. Kayak ngebayangin itu kayak gitu. Jadi misalnya kalau Faal mau cari U4, berarti Faal itu harus tahu, eh, atau bisa nih digeser kayak gini mungkin. Kalau mau digeser kayak gini, misalnya kita kurangin 2 ya. Anggaplah Faal mau kurangin ini sama 2. Jadinya ini tuh, U saat ini tuh adalah U saat ini itu, atau yang kita mau cari itu kita perlu 3 kali dari U sebelumnya dikurangin sama 2 sebelumnya. Nah, mungkin yang ini lebih lebih gampang dipahami deh. Jadi misalnya perlu U4, berarti perlu 3 kali yang sebelumnya, U3, dikurangin 2 suku suku 2 sebelumnya, U2. Nah, gini. Oke. Nah, nanti berarti kalau mau cari U3, 3 kali suku sebelumnya dikurangin sama 2 suku kedua dari saat ini. Kan gitu? Berarti di sini U4 kurang U3 kan? Di U4 tuh masukin aja 3U3 kurang U2 dikurang 3U2. Langsung gini aja boleh deh. Nah, langsung aja nih kurang U3. Bisa kayak gini nih. Berarti di sini tuh 2U3 kurang U2. Gitu. Nah, tapi kan U3 itu tadi, U3 itu adalah 3U2 kurang U1. Ya, ini angka-angkanya udah tahu semua nih. U2 itu 1, U1 tuh min 2, dua. 2 itu 1. Nah, ya, jadi di sini tuh 5, 10. 10, 9. Oh, Kayak ngerasa skill yang ini tuh yang penting deh. ya. Ini, geser bagian situ supaya lebih lebih gampang aja. Oke, coba nih ya. Daerah yang di Dasar menyatakan himpunan. Ini yang penting tahu aturan aja. Setelah itu coba-coba deh. Nah, jadi ini tuh kayak mau, kayak lebih suka ada opsinya. A-nya digabung sama B,
dikurang sama C. Ya, betul. Ini udah benar nih. Ya, itu coba-coba berhadiah ya. Kalau latihan tentang ini, gini aja. Coba gambarin semua opsinya kayak gimana. Ya, gambarnya semua opsi. Oke, jadi ini tuh 100 itu U1 tambah U2 tambah U10 ya. Jumlah 10 suku berikutnya, ini kan 50 nih. U11, U12 tambah U20 gitu. Ya, itu 50. Oh, jumlah 50 suku pertama barisan tersebut. Berarti dia ini nurun terus gitu ya. Ini nurun terus. Kalau kayak gitu, jangan kembali lihat soal kayak gini. Kakak tuh ingat ya, untuk barisan aritmatika itu deretnya itu awal tambah akhir Oke. kali banyaknya bagi 2 gitu. So, Ya, gini. Nah, ini yang kakak ingat. Jadi misalnya mau cari S50, itu kan kita butuhnya tuh U1 tambah U50 sebetulnya, tambah, berarti kan di sini ada 50 bagi 2 ya. Jadi sebetulnya total 50 suku pertama tuh 25 kali, suku pertama tambah U ke 50. Awal awal tambah akhir aja gitu. Gitu. Cuman di sini tuh eh, gimana ya? Kok dibaca dapat sebentar mikir dulu. Gimana cara dapetinnya ini? Hmm, bisa juga kita ngebayangin itu gini. Ini pendekatan pertama. Pendekatan kedua itu kan U1 tambah U2 terus nih kan sampai 49 tambah U50. Ini ditambah ini ditambah ini. Ini tuh ada 25 grup nih. Oh, sama aja sih. Gimana caranya ya? Eh, bisa gini, bisa gini. Eh, kalau kakak tambahin ini, berarti kan ini tuh sebenarnya S20 itu 150. 150 ini tuh U1 tambah U25, eh U1 tambah 20, 20, tuh, kok bisa kayak gitu? Dibagi sama 2. Jadi 15 ini tuh U1 tambah U22. U20. Reset nih. Wait, tapi kok nggak membantu ya? Kok ini nggak membantu ya? Eh, ini dia kakak pasti ketemu, cuman nggak ketemu ide tercepatnya kayak gimana. Mungkin ini disudahin dulu dah sampai sini. Ini PR dari sini. PR oh, untuk kamu dulu.